Dan selanjutnya marilah sama-sama kita akan kembali melanjutkan ke dalam kajian tasawuf kita yang pada hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Lukman Hakim MA. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, saya ingin melanjutkan tambahan-tambahan mengenai apa sesungguhnya tasawuf itu. Kenapa cara pandang para sufi berbeda-beda mengenai definisi tasawuf ini. Dan sesungguhnya kita ini ada di posisi di mana ketika mengenal alam mereka itu. Satu definisi yang sungguh luar biasa disampaikan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi ini disebut sebagai Sayyidus Sufiyah atau pangeran para sufi. Kenapa demikian? Karena hampir seluruh para sufi di dunia, berbagai aliran tarekat di dunia memiliki alur sanad tasawufnya melalui Imam Junaid Al-Baghdadi qaddasallahu sirrah, sehingga beliau disebut sebagai pemuka para sufi. Beliau hidup di abad 4 Hijriyah, satu abad beriringan dengan seorang sufi besar juga, Abu Mansur Al-Halaj. Kemudian ada Dulaf Abu Bakar Ash-Shibli, itu murid beliau. Beliau punya guru namanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Nah, beliau membuat satu definisi luar biasa begini: at-tasawuf huwa ayyumi takal haq angka wa yuhyi kabih. Tasawuf itu Allah mematikan dirimu dari dirimu. Nah ini. Dan Allah menghidupkan dirimu bersama Allah. Apa ini maksudnya? Ini kira-kira gambaran tentang puncak orang ketika memasuki dunia sufi itu, bahwa kita ini, hawa nafsu kita ini disebut mati. Mutu qabla an tamut, matilah engkau sebelum engkau mati. Lah setelah itu bagaimana kalau sudah mati diri kita? Ya kita harus hidup. Wa yuhyika bih, Allah menghidupkan dirimu bersama Allah. Hidup yang bersama Allah itu yang bagaimana? Hidup yang bersama Allah itu adalah hidup yang seluruh kesadaran hidupnya i'timad billah, mengandalkan, menggantungkan bersama, beserta dan hanya demi Allah dan untuk Allah. Ini namanya hidup bersama Allah. Itu semua ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah. Ya memang demikian tujuan hidup kita ini. Nah ini Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan demikian. Al-Husain bin Mansur As-Sufi, beliau ditanya mengenai tasawuf ini apa, faqala wahdanid dzat la yaqbaluhu ahadun wa la yuqbilu ahadan. Tasawuf itu adalah
kesendirianku terhadap zat. Jadi orang tasawuf itu kalau diperintah ikhlas oleh Allah, ya ikhlas yang benar-benar ikhlas. Wahdani adzat, tujuanku, arahku, perspektifku, hidupku hanya untukmu, zatmu ya Allah, tidak untuk yang lain. Dulu pernah saya sampaikan, para sufi ini mempraktekkan seandainya, nah Allah kan pernah berfirman dalam hadis qudsi, seandainya aku tidak menciptakan surga dan neraka, apakah aku tidak layak untuk disembah? Nah, inilah dipraktekkan oleh para sufi, bahwa ketika beribadah menyembah Allah itu bukan karena surga dan neraka. Allah bikin surga, bikin neraka, gak peduli. Surga neraka itu makhluk. Bahkan posisi Anda manusia itu lebih tinggi daripada surga dan neraka. Saya gak ingin berburu surga atau lari dari neraka. Aku hanya ingin menuju kepadamu saja Tuhan. Engkau satu-satunya. Ini juga digambarkan ketika sahabat Bilal bin Rabah disiksa. Beliau hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Dia enggak melihat yang lain, enggak mikir yang lain, dan tidak mengaduh yang lain. Engkau saja Tuhan. Nah, ini perspektif mengenai dunia sufi ya. Wahdani zat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah pernah bermunajat, ya Rabb, ya Ilahi, anta wahid fis sama wa ana wahid fil ard. Engkaulah yang satu di langit dan aku satu di bumi. Ini hanya untuk menggambarkan sebuah proses perjalanan ruhani seseorang, dan ini beliau. Ya Allah, aku enggak ingin ada yang lain. Aku dan engkau saja di sini. Hatiku adalah forum, rumahku, rumahmu, dan hanya engkau di rumahmu ini. Atau mungkin seandainya Allah tidak menciptakan langit, bumi, surga, neraka, seisinya semuanya, tidak ada aras, tidak ada lauhul mahfuz, tidak ada al-kursi, tidak ada ar-ruh al-muqaddasah misalnya, dan Anda sendiri ciptaan Allah, sendiri, Anda sendiri, apa yang Anda lakukan kira-kira? Nah, ini adalah atmosfer rohaniah seseorang yang ada di dalam proses puncak sufistik. Dia hanya mengatakan nggak ada yang lain. Ini seakan-akan dia sendiri makhluk itu. Kalau dia sendiri itu makhluk, berarti nggak pernah berpikir yang lain, nggak pernah memandang yang lain. Hatinya, mata hatinya, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun dia menghadap, di sanalah wajah Allah. Karena nggak ada yang lain. Gak ada yang lain. Engkau ya Allah. Tidak ada sedikit pun peluang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak menghadap kepada seseorang dan orang lain atau faktor X yang lain menghadap pada dia, karena dia hanya menghadap kepada Zat Al-Wahidul Ahad As-Samad. Ya, ini gambaran mempraktekkan hati kita ketika bertauhid. Nah, seperti itu. Katanya kita ini mengakui, mendeklar, aku beriman kepada Allah yang Esa, yang Maha Esa. Apakah di hati kita itu mengakui betul
Kalau dia esa berarti dia esa dalam segala-galanya. Esa dalam memberi nafas Anda, esa ngasih makan Anda, esa dalam mengelola, melindungi Anda semua. Tetapi praktek hati kita rupanya tidak begitu. Engkau memang Maha Esa ya Allah, tapi soal rezeki rupanya bukan Engkau saja yang memberi. Bosku, pabrikku, pekerjaanku. Nah, ini berarti belum mengesakan Allah dalam soal rezeki. Nah, tauhid kita masih terbelah-belah. Ini tasawuf, merangkai mata rantai yang putus, disambung lagi ini supaya hati kita ini diselamatkan di dalam mewujudkan tahqiqul wahdaniyah, mewujudkan bagaimana sifat wahdaniyahnya Allah itu difahami dalam tidak sekedar diiyakan tetapi juga dihayati wahdaniyahnya Allah itu. Nah, inilah yang disebut oleh Abu Mansur Abu Hamzah Al-Baghdadi. Beliau malah mengatakan alamatus sufi shadiq, tanda seorang sufi yang benar, tanda sufi yang benar. Kalau beliau mengatakan begini, ini hanya menjadi standar ya, standar. Saya sudah memasuki wilayah itu belum ya? Ayaf takiro ba'dal ghina, hendaknya dia merasa fakir ketika sudah kaya. Maksudnya apa ini? Apakah kalau saya kaya kemudian saya jadi gelandangan saja? Bukan. Ini banyak orang salah faham. Wah, kalau jadi sufi berarti harus miskin dong. Kenapa? Buktinya di dalam kitab-kitab tasawuf para sufi menyebut dirinya al-fakir, sang fakir. Bahkan supaya disebut sufi, Limbat pun mengatakan sang fakir dirinya. Itu. Ini saking salah kaprahnya dia kan ya. Bahwa yang disebut al-fakir itu adalah ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Nah, ini di Al-Qur'an. Hai manusia, kalian semua ini fakir kepada Allah. Itu namanya al-fakir yang sesungguhnya, yaitu fakir kepada Allah. Nah, setelah dia merasa cukup pun tetap dia fakir banget kepada Allah. Ya Allah, aku butuh Engkau. Kenapa kamu butuh aku? Karena tanpa Engkau ya aku tidak ada. Aku tidak bernafas, aku tidak berkedip, aku tidak merasakan, bahkan aku tidak mengenalmu tanpamu. Kita ini mengenal Allah ya karena Allah, bukan karena diri kita. Manusia itu mencari Allah, pengen tahu Allah, dia mencari Tuhan katanya. Rupanya para pencari Tuhan tidak ada yang pernah sukses menemukan Tuhan kalau dia mencari Tuhan dengan dirinya. Makanya Allah ini menurunkan agama melalui Rasulullah, melalui para rasul, para nabi. Dan puncaknya Rasulullah ini supaya, hei manusia, kalau kamu ingin tahu aku, mengenalku, mencariku, ketemu aku, ya harus bersamaku, bersama Rasulku, bersama nabiku, bersama kitabku, wahyuku. Nah, kamu baru akan ketemu aku, karena aku ini mutlak. Bagaimana kalian yang relatif, yang nisbi akan ketemu yang mutlak? Mustahil. Harus digandeng oleh yang mutlak. Ini karena itu fakir, kita butuh banget ya, butuh banget kepada Allah. Wa yadhillu ba'dal ais, orang harus merasa hina ketika dia mendapatkan kemuliaan. Mulia itu apa ya? Mulia itu ada dua. Mulia secara zahir, Anda dapat nama terhormat, dihormati masyarakat, ini mulia namanya. Itu mulia secara zahir.
mulia secara batin. Anda, kita semua bisa berakhlak mulia di batin kita ini. Ini mulia secara batin. Nah, ketika seseorang mendapatkan dua-duanya, seseorang harus malah lebih merasa hina dina di depan Allah. Kalau seseorang tiba-tiba menjadi merasa mulia, waduh, saya kok diberi kemuliaan oleh Allah, bisa ibadah dan ibadahku bisa khusyuk, saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Tiba-tiba terbesit di hatinya ini, wah, berarti aku ini hebat dong. Ini langsung anjlok, jelek. Makomnya justru turun ini orang. Karena itu menjaga kemuliaan dari Allah ini justru merasa hina dina terus menerus di hadapan Allah. Jadi para sufi itu semakin dirinya mendapatkan kemuliaan, dia semakin hina. Semakin dia menemukan kehinaan yang sebenarnya, dia malah semakin mulia. Nah ini wa ya'izu ba'dal dhil, dia menjadi mulia setelah hina. Jadi hina, apakah hina misalnya begini, ini banyak juga orang melakukan riyadhah, ya, yaitu tergantung proses mendidik, ya. Rasulullah SAW itu mendidik para sahabatnya berbeda-beda. Ada seorang sahabat yang dilarang sholat malam sampai semalam suntuk. Jangan, saya ini nabi, tapi saya juga makan, minum, tidur, puasa. Kamu jangan begitu. Tapi sahabat lain, Ibnu Abbas, diperintahkan kalau menghidupkan malam-malam, sedikit sajalah kalau kamu tidur. Loh, ini kok berbeda-beda Nabi mendidik. Maksudnya Rasulullah SAW tahu beliau, oh ini kalau saya didik seperti Ibnu Abbas, sahabatku yang satu ini nanti malah jadi putus asa, karena ibadahnya ibadah yang emosional. Bagaimana tidak emosional ketika tahajud pun ditali badannya beliau ini, sahabat ini, supaya tidak jatuh. Ini ibadah yang emosional, yang penuh nafsu. Rasulullah nggak menginginkan para sahabatnya beribadah didasari nafsu, ya. Berbeda, ini ada sahabat, oh ini harus dilecut dengan ibadah ini. Kalau tidak, dia justru menuruti nafsunya. Nah, ada juga begitu. Ini juga ketika mendidik misalnya Uwais Al-Qarani, walaupun orang tidak tahu bagaimana Rasulullah mendidik Uwais Al-Qarani yang hidupnya menjadi penggembala dari gunung ke gunung, tidak kenal manusia. Itu memang ruang jiwa syakilah, kul ya'malu ala syakilati. Syakilah beliau memang di situ. Ada yang dididik oleh Rasulullah, dah, kamu jadi pengusaha, kamu jadi petani yang bagus, yang berakhlak mulia. Ini ada juga para sufi dulu. Imam Junaid Al-Baghdadi ketika mendidik muridnya dan menjadi murid seorang wali besar juga, kemudian namanya Dulaf Asyibli. Beliau itu seorang gubernur di Baghdad, di Basrah kalau salah. Di Baghdad, kemudian Asyibli ini memiliki karir yang cemerlang, gubernur terbaik di negara itu. Lalu dipanggil oleh raja, diberi hadiah surban yang berumbai emas. Begitu dikalungkan, beliau keluar
dari istana, ketemu temennya, temen lama betul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pelukan 2 orang. Begitu berpelukan, temennya ini bersin. Begitu bersin, ingusnya itu kemana-mana, gitu. Nah, itu dilap oleh Imam Asyibli dengan surban yang dari khalifah tadi, dilapiin mukanya, ketahuan mata-mata khalifah. Wah, ini kan surban paling mahal, surban khalifah, kenapa harus dibuat ngelap kotoran ingus orang itu? Akhirnya dipanggil beliau, Asyibli, itulah, apakah Anda benar yang dikatakan intelijen saya bahwa Anda ini tadi melakukan ini? Benar khalifah. Apa alasan Anda? Ya karena saya punya 2 surban, katanya. 1 surban dari manusia, 1 lagi surban dari Allah, katanya. Surban dari Allah untuk saya gunakan sesuai dengan kesucian dan kemuliaannya. Kalau surban dari makhluk itu hina, ya saya buat hal-hal yang hina juga, katanya. Akhirnya hari ini juga kamu saya pecat dari gubernur. Dipecat beliau. Serahkan surbannya, ya sudah. Akhirnya beliau stres. Dipecat, stres, mana? Ada konflik batin luar biasa di sini. Akhirnya larilah dia kepada mencari seorang mursyid, seorang guru spiritual, yaitu Imam Junaid al-Baghdadi. Wahai Imam Junaid, katanya Anda memiliki mutiara. Berapa harga mutiara Anda ini? Berapapun akan saya beli. Yang penting saya mendapatkan mutiara itu. Imam Junaid menjawab, berapapun uang Anda tidak akan pernah bisa membeli mutiara saya ini. Tapi kalau saya kasih kepada Anda gratis, katanya, Anda keenaan, katanya. Gimana caranya, wahai guru, supaya saya dapat mutiara itu? Anda akan dapat mutiara ini dari saya, tapi dengan syarat Anda jadi gelandangan 2 tahun, katanya begitu. Suruh jadi gelandangan. Ini kan untuk melepaskan seorang pejabat yang luar biasa ini beliau, ya. Benar jadi gelandangan di kota Baghdad, sana sini. Semua orang mengatakan Asyibli stres gila gara-gara dipecat oleh gubernur, oleh khalifah. Semua sudah mengatakan gila. Setelah 2 tahun datang lagi kepada Imam Junaid. Imam, guruku, saya sudah melakukan ini selama 2 tahun. Mana mutiaraku, katanya. Kata beliau, belum bisa Anda mengambil mutiara ini. Apa alasannya? Ada satu qit'atun minal kibri di dalam hatimu. Ada sepotong kesombongan yang masih kamu pelihara. Lu bayangin, sudah 2 tahun jadi gelandangan, masih ada sepotong kesombongan. Bisa saja kesombongannya bukan soal dia sudah, saya tidak kegubernurannya itu tadi, barangkali sudah lah. Tapi bisa jadi dia sombong. Waduh, 2 tahun saya sudah mampu melaksanakan ini dengan sukses. Sombong juga ini. Qit'atun minal kibr. Terus bagaimana? Saya harus membuang ini. Setahun lagi, katanya. Dia dijalani oleh beliau. Memang itu hanya menghilangkan sepotong kesombongan, setahun jadi gelandangan, bayangkan. Betapa sudah, apalagi kita ini. Ya. Akhirnya beliau setahun kemudian datang. Begitu datang sudah disambut oleh Junaid, dipeluk, senyum. Nih, kamu saya kasih hadiah. Kamu sudah mendapatkan mutiaramu, katanya. Tapi ini saya kasih bonus hadiah pedang, katanya.
Begitu pegang pedang itu malah majdzub beliau. Jadab itu ekstas, mengalami ekstas. Lari-lari ke keliling kota sambil bawa pedang. Hei, siapa saja yang menyebut nama Allah akan saya penggal lehernya. Wah, geger tambahan. Orang nyebut nama Allah malah mau dipenggal lehernya. Akhirnya beliau ditangkap oleh pasukan kerajaan, diseret, ditahan, dihadapkan pada sang raja khalifah. Shibli, apa betul kamu mengatakan siapapun yang mengucapkan menyebut nama Allah akan kamu penggal lehernya? Betul Tuan. Apa alasanmu? Iya, karena nama Allah itu begitu mulia dan agung. Orang yang menyebut nama Allah dengan hawa nafsunya, ini menghina Allah katanya. Akan penggal itu lehernya katanya. Bayangkan itu. Dia sebut Allahu Akbar, siapapun orang subhanallah. Wah, siapa nyebut subhanallah itu? Itu ikhlas nggak nyebut subhanallah itu? Kalau nggak ikhlas, saya penggal lehernya. Bayangkan. Akhirnya dia dilepas oleh sang raja, dipanggil lagi oleh gurunya, ditata kembali hatinya, batinnya. Udah, setelah itu malah beliau ini menjadi pengganti mursyidut tariq setelah Imam Junaid al-Baghdadi. Nah ini wa ya'iz ba'dal 'izz ba'dal zil. Dan lagi wa yashtahir ba'dal khafa. Orang dia pun wa yashtahiru ba'dal khafa itu maksudnya gini, terkenal setelah tersembunyi. Ini bukan mempopulerkan diri, bukan. Ya. Terkenal di langit sana setelah dia bersembunyi dari dunia. Maksudnya begitu. Para sufi ngeri kalau dia sampai hanya terkenal di dunia, di langit gak terkenal. Itu tragedi bagi para sufi. Apa artinya hatiku, imanku, apa artinya kalau hanya menjadi mukmin, terkenal ini di dunia, ternyata di dunia masih. Di akhirat nggak terkenal dia. Ini menyakitkan. Ya, kita ini hanya diberi kesempatan sekali loh ya di dunia oleh Allah. Jangan sampai memiliki keinginan terkenal di dunia, di akhirat tidak. Lebih baik di akhirat terkenal. Soal dunia itu, aduh, ini masih dunia, cuman di dunia. Ini bukan kita meremehkan dunia. Kalau seseorang sudah punya perspektif, saya hanya ingin terkenal di langit, saya hanya ingin terkenal di akhirat. Ketika dia keluar di dunia, keluarnya bersama akhirat, keluarnya dengan baju langit, keluarnya bersama Allah, membangun kebajikan di sini. Hanya itu. Ya, jadi Muhammad Ali Al-Qassad qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan at-tasawuf akhlaqun karimah zaharat fi zamanin karim fi an rajulin karim ma'a qaumin kiram. Tasawuf itu adalah akhlak mulia, munculnya biasanya di zaman mulia, di zaman yang mulia, melalui seorang tokoh mulia. Kemudian ma'a qaumin kiram, dia biasanya bersama kaum yang mulia-mulia. Itu akan selalu ada, setiap abad ada, muncul seperti itu setiap abad. Ini sudah abad ke-14, 14 kali situasi itu seperti itu muncul. Nanti akan saya jelaskan setelah adzan Isya mengenai akhlak mulia dan zaman mulia dan tokoh mulia ini.